Video saya kali ini membuat bagaimana cara menjadikan plat bentangan dan detail IDW-nya akan kita convert ke AutoCAD. Nah, kita buat dulu contoh partnya. Klik New, kemudian Metric, template-nya, dan pilih sheet metal milimeter. Harus sheet metal ya, karena plat tekuan harus bisa dibentangkan. Kemudian saya start 2D sketch, pilih plane yang top, saya buat rectangle 2 point center. Nah, kemudian saya membuat di sini adalah contoh sebuah box 500 mili dan juga di sini 300 mili. Kemudian finish sketch. Kemudian pilih sheet metal default. Di sini saya akan menghilangkan centang ya dan mengganti ketebalan plat. Katakanlah di sini ketebalan plat stainless 1,5. Klik OK. Kemudian klik face. Dia akan membentuk seperti extrude. Klik OK. Nah, barulah kita berikan flank. Flank tekuan di atas kedua sisi dan keempat sisi. Kita klik sudutnya. Mengarah ke atas, kemudian dengan panjang tekuan sebesar 200 mili. Klik OK. Nah, kemudian saya ingin menambahkan flank pada semua tekuan di sini dengan panjang 25 mili pada sudutnya ya. Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Dia akan otomatis terbelah 45 derajat agar tidak bertabrakan. Jadi parameter inventor memang enak ya, enak digunakan untuk sheet metal. Kemudian klik OK. Nah, dari part ini kita save. Save, kita beri nama plat 2. Klik save. Nah, kemudian kita akan tampilkan ini di IDW. Base kita klik, kemudian dia akan muncul. Kita ingin tampak atas ya. Nah, klik OK. Kemudian kita section, kita potong, continue, dan ini adalah A. Saya memotong dengan section deep-nya adalah distance. Distance-nya 6 mili. Klik di sini ya. Kita klik di atasnya, klik bentuk. Nah, dia akan terbentuk seperti belahan. Nah, kemudian saya juga section bagian tampak dari sini. Kemudian klik kanan, continue, dan beri nama identifiernya adalah B besar. Kemudian section deep-nya adalah distance dan 6. Kita geser di sini, kita klik kiri di sebelahnya. Sehingga operator akan tahu, orang-orang lapangan akan tahu tekuannya berbentuk C semua. Ya. Nah, kemudian barulah kita berikan dimensi. Dimensi panjang di sini, kemudian lebar kupingan atau tekuan ke dalam agar tidak tajam. Kemudian di sini juga 25 dan di sini 300. Apabila dikira terlalu besar, kita bisa perkecil skalanya menjadi 0,2. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya yang sering muncul, bagaimana meletakkan bentangan pada lembar kerja
kertas yang akan kita cetak, sehingga orang-orang lapangan tahu harus memotong ukuran berapa. Kita paste ya. Kemudian kita akan dihadapkan sebuah view di sini. Nah, dia tidak akan dibentangkan, tidak akan bisa dibentangkan selama kita belum membentangkan. Oleh sebab itu, kita cancel, kita kembali ke IPT-nya, IPT sheet metalnya. Klik di sini, create flat pattern. Ketika kita klik, dia akan terbentangkan dan sesuai potongan yang diharapkan. Harapannya nanti potongannya adalah seperti ini. Dia akan memiliki muncul garis tekuk dan juga garis potong pada permukaan luar. Kemudian barulah kita go to folded part. Nah, kemudian kita save. Setelah itu ya, jadi setelah ini itu tadi di flat pattern, kemudian di go to, kemudian di go to folded part lagi, kemudian kita save, barulah kita kembali ke IDW. Kita klik base dan pilih yang kita geser, kita pilih yang flat pattern. Nah, sehingga dia akan muncul bentangan tekuan secara menyeluruh. Kemudian klik di sini, klik kanan, klik OK. Kita bisa perbesar skalanya 1:1, kita ganti 0,15. Nah, seperti ini. Kalau tekuan ini ya dikerjakan oleh mesin potong laser, ini akan enak ya, presisi dan akuratnya cukup tinggi. Tapi kalau ini dipotong menggunakan manual, orang-orang lapangan menggunakan gerinda, tentunya ada perselisihan. Kadang terjadi perselisihan. Ya 1 mili atau 1,5 mili itu kadang-kadang terjadi. Oleh sebab itu, saran saya ketika kita sudah memberikan ukuran luar ya di sini, kita coba geser agar tempatnya cukup. Nah, satuan-satuan yang tidak bulat atau desimal, ada angka di belakang koma, kita bulatkan. Primary unitnya kita ganti 0, sehingga harapannya 494,9 menjadi 495, agar orang-orang lapangan tidak begitu kebingungan harus 0,6 apalagi menggunakan meteran. Kecuali mesin laser, data ini bisa kita input di mesin laser dengan skala harus 1:1 ya. Kemudian misalkan kita sudah meng-save ini, kita bisa file, kemudian export, pilih export to DWG, kemudian pilih di sini save as, tipenya adalah AutoCAD DWG, file name-nya ganti sesuai IPT-nya plat 2, kemudian option, file versinya pilih AutoCAD yang paling rendah 2004, next, all sheet-nya awas kita hilangkan centangnya, pilih sheet 2 saja, finish dan save. Setelah kita save di AutoCAD, barulah dia akan muncul di folder di mana kita menyimpan. Nah, dia akan muncul berupa DWG ya di sini. Nah, dia akan muncul lengkap dengan kepala gambar dan garis bordernya. Yang saya gunakan di sini adalah skala perkecil ya, 0,15, harusnya skala 1:1. Demikian cara membuat bentangan plat tekuk dan mengkonvertnya di
AutoCAD berupa DWG untuk pengerjaan orang-orang di lapangan. Dan jangan lupa ini adalah garis tekuknya. Kita juga biasanya berikan ukurannya sini-sini dan juga dari tepi sini. Semoga video kita kali ini bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel video ini agar kalian dapat update video lainnya dan tentunya menambah ilmu desain kita. Terima kasih.